Berkembangnya era digital saat ini menjadi salah satu penyebab utama hadirnya profesi-profesi baru. Profesi yang ternyata menjadi satu hal yang paling berpengaruh dalam meningkatkan penjualan sebuah merek atau brand dan juga dalam membangun identitasnya. Profesi ini ternyata menjadi minat yang paling dominan diinginkan pada generasi muda masa kini. Jika dulu banyak yang membuat cita-citanya sebagai dokter, polisi, guru, dan lainnya, kini mereka memilih profesi yang cukup menggiurkan dalam menghasilkan keuntungan. Tidak hanya dari segi pemasukan, mereka juga berkesempatan untuk menunjukkan kelebihan maupun passion hingga mengatur jadwalnya sendiri. Profesi itu adalah influencer atau content creator. Namun, profesi ini punya lingkungan persaingan yang cukup ketat pada saat ini. Bagaimana tidak, semua orang bisa dan bebas menjadi pembuat konten dengan akun dan platform yang terbilang gratis untuk mereka gunakan. Mulai dari yang paling populer saat ini, TikTok, Instagram, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Dan jika beruntung, konten yang mereka buat akan viral hingga menjadi nilai tambah tersendiri untuk memberikan harga yang terbilang mahal. Tidak menutup kemungkinan juga para konten kreator atau influencer ini memiliki kesempatan menjadi model, pembawa acara, atau bidang lainnya di luar media sosial. Sebelum menjamurnya influencer ini, di masa lalu mungkin lebih dikenal dengan sebutan artis, di mana sosok itu dikenal banyak orang dan diidolakan. Hanya saja pada masa itu media yang ada terbatas seperti televisi, majalah, dan radio. Banyak tokoh negeri yang juga mulai melakukan pendekatan dengan para influencer untuk mendorong beberapa kegiatan positif agar lebih dilihat banyak orang. Salah satunya yang baru-baru ini beredar, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten mengajak para konten kreator agar bersama berinovasi untuk membangkitkan sektor ekonomi kreatif atau ekraf dan seni budaya di Provinsi Banten. Ditambah lagi dengan pernyataan Presiden Indonesia, Bapak Jokowi beberapa waktu lalu, bahwa percepatan ekonomi digital membutuhkan sokongan lebih banyak digital talent. Kita perlu lebih banyak software developer. Kita perlu lebih banyak lagi product designer, dan kita juga memerlukan dukungan konten kreator. Jokowi juga menilai, pengembangan sumber daya manusia di bidang informasi teknologi sudah tak bisa ditunda. Menurutnya, perlu lebih banyak lagi pelatihan untuk mengasah talenta muda. Bahkan Jokowi juga menjelaskan krisis yang tengah dihadapi saat ini harus dimanfaatkan untuk melakukan transformasi dalam skala yang cukup besar, terutama dalam mengejar ketertinggalan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi faktor lainnya bahwa influencer atau konten kreator saat ini punya peluang yang sangat besar. Tidak hanya itu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk sebuah negara. Di mana tentunya dengan harapan konten kreator ini dapat mempengaruhi banyak orang akan hal-hal yang baik. Untuk itu, banyak perusahaan yang menjadikan influencer adalah salah satu yang paling penting dalam mempromosikan kampanye ataupun penjualan mereka. Mengingat, media sosial adalah platform yang paling banyak dibuka atau digunakan dari kalangan muda ataupun dewasa. Sehingga target market jadi lebih tepat sasaran. Tapi tidak sedikit juga perusahaan yang merasa malah rugi dengan menggunakan influencer. Setelah dievaluasi, tidak ada perkembangan yang nyata ketika sudah menggunakan influencer yang punya harga paling mahal sekalipun. Sehingga budget yang sudah tersedia terasa sia-sia. Dengan banyaknya influencer, tentu sebuah perusahaan perlu menganalisis dan mencari tahu tentang kategori ataupun market dari influencer tersebut. Perlunya penyesuaian ini untuk membidik target lebih tepat sehingga mereka berpeluang membeli, mengikuti akun Instagram ataupun sekedar mengenal sebuah brand. Kategori influencer sendiri beragam, mulai dari nano, influencer dengan jumlah pengikutnya di bawah 10.000 akun, mikro 10.000 hingga 100.000 akun, makro yang jumlah pengikutnya lebih dari 100.000 akun. Kategori ini jika dilihat dari jumlah followers. Namun, mengingat jual beli followers sudah banyak tersebar, kategori ini menjadi tidak terlalu penting untuk jadi pertimbangan utama. Kategori lainnya adalah berdasarkan minat atau hobi. Mulai dari bidang fotografi, lifestyle, fashion, makanan, masak, olahraga, dan masih banyak lagi. Ini menjadi satu yang penting saat memilih influencer. Kita perlu mencocokkan produk atau jasa dengan minat atau hobi si influencer itu sendiri. Karena tentunya mereka memiliki pengikut yang punya minat yang sama dengan si influencer tersebut. Kembali pada fungsi influencer. Ia berperan menjadi strategi dari pemasaran yang menitik beratkan antara merek dan influencer. Kolaborasi ini tentunya ditumbuhkan dengan harapan memiliki pengaruh terhadap suatu komunitas melalui pembuatan konten berpromosi melalui sosial medianya. Strategi ini merupakan gabungan dari alat pemasaran lama dan baru.
Ide utamanya adalah menggunakan jasa influencer untuk endorsement ke dalam kampanye pemasaran dengan basis konten yang modern atau up to date. Bahkan bisa disesuaikan dengan tema yang sedang viral di masyarakat. Karena itu, memilih influencer haruslah seseorang yang dipercaya oleh komunitas tertentu dan tidak hanya punya masa yang banyak, namun mampu mempertahankan loyalitas pengikutnya. Influencer marketing menjadi salah satu strategi yang sudah terbukti banyak memberi keuntungan bagi dua pihak yang terlibat di dalamnya, baik brand maupun konsumen. Berikut sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan merek jika tidak salah dalam memilih influencer. Jika sebuah brand tepat dalam memilih influencer marketing, hal tersebut dapat membantu merek baru atau berkembang ke pasar yang lebih luas atau brand awareness. Karena kemampuan influencer untuk meningkatkan brand awareness, memperkenalkan brand dengan gaya mereka sendiri melalui konten. Setelah itu, mereka akan memberikan brand pilihan untuk menjangkau audiens baru dengan pilihan anggaran yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, cara ini dianggap efektif karena influencer pun memiliki beragam kategori. Jadi, brand bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya dengan pilihan apapun itu, brand bisa mendapatkan respon positif karena kecenderungan followers dari influencer yang mengikuti saran dari mereka. Satu lagi yang menjadi nilai tambah menggunakan influencer, mereka akan menghasilkan kreasi konten baru. Mereka membuat konten sendiri dan menyesuaikan dengan spesifikasi perusahaan ke dalamnya. Biasanya, brand hanya memberikan poin-poin yang ingin dipromosikan. Konten autentik itulah yang kemudian membantu menjangkau audiens target tertentu. Untuk menghasilkan keuntungan tersebut, maka sebuah brand perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam memilih influencer. Di antaranya, influencer yang hanya bermodalkan followers. Untuk yang mau memulai menggunakan influencer, penting bagi kita melihat dari segi niche influencer, engagement rate, hingga riwayat influencer. Dengan niche yang sesuai akan mempermudah produk atau jasa untuk masuk ke target market yang benar. Yang menjadi nilai tambah adalah influencer yang rajin menjalin komunikasi dengan audiensnya dan apakah influencer tersebut memiliki riwayat kerjasama dengan kompetitor. Selain itu, brand perlu memperhatikan kualitas konten dan tidak mengabaikannya. Poin ini menentukan profesionalisme influencer dalam menjalani pekerjaannya. Sebelum memberi brief untuk dibuatkan konten, perlu diperiksa kembali kualitas konten influencer berdasarkan yang pernah mereka buat dan mereka posting di akun mereka. Mulai dari pengambilan gambar, kualitas gambar atau video, acting, suara, editing, pembawaan, dan hal penting lainnya untuk mendukung video promosi jadi lebih maksimal. Karena konten yang bagus tentu akan punya daya tarik bagi target market. Kalau influencer favorit kalian siapa nih? Tulis di kolom komen ya.